ketua PPS ini nanti tanda tangan dan nyetempel sejumlah yang hadir. Ya, sejumlah yang hadir. Jadi yang hadir berapa itu yang ditandatangani distempel oleh ketua PPS. Mau minyak Pak? Iya minyak. Suruh siapa jadi ketua? Kembali lagi, suruh siapa jadi perangkat desa? Kan iya, karena mama ketua PPS perangkat desa itu Pak. Ketua PPS lanjut di sini Pak. Bawa kotak, ketua PPS-nya lanjut untuk rekapitulasi di balai desa. Jadi yang lainnya itu pulang semua ya perangkat desa. Makanya perangkat desa yang dijadikan. Kemudian pemungutan suara dipimpin oleh ketua PPS. Nanti jam 7 persis di masing-masing PPS ada atau tidak ada saksi ya wajib dimulai. Kalau bisa sambutan, tidak bisa sambutan bismillah aja, doa bersama, mulai. Ini yang memimpin ketua PPS. Kemudian pada saat penghitungan maupun pemungutan itu tidak boleh ada kerumunan. Jadi nanti orang yang kerumun-kerumun tolong diusir. Ya, nanti saya jelaskan teknisnya. Yang terakhir, ini pastikan mulai sekarang sosialisasikan dalam radius 1 kilo di TPS itu tidak boleh ada pedagang dadakan. Ya, yang dadakan-dadakan itu tidak boleh. Kalau ada warung ketat, ada toko peracangan itu tidak apa-apa, karena memang sudah di sana. Tapi yang dagang cilok, ya, pas odong-odong itu biasanya beda itu datang. Antisipasi yang di wilayah kita sendiri, yang orang-orang Kupang yang punya usaha seperti itu dikasih tahu bahwa tidak boleh. Kalau mau market itu ya geser lah ke tempat lain, agak jauh. Yang penting tidak terlihat di sekitar TPS. Ini karena konsekuensinya 1 kilo. Saya lanjutkan ya Pak ya. Saya ini sesuai dengan tata tertibnya karena tidak diatur di Perbu, maka saya atur di tata tertib Panitia Pilkades Kupang. Saya jelaskan yang pertama, nomor 7. Ini Linmas nomor 2, nomor 1. Saya Linmas ini Pak. Nomor 7 ini. Ini pas saya gawat ini. Saya songotan, saya nakoen lah. Karena ini tugasnya berat Pak. Linmas nomor 1 ini tugasnya berat. Harusnya ini 5 orang. 5 orang. Tugasnya 5 orang dirangkap jadi 1 nih. Yang pertama, dia mengatur antrian. Jangan sampai antriannya kayak antrian sembako. Antriannya kayak di ATM itu. Jadi jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ya, pastikan ini protokol kesehatannya. Kedua, tangan kanan itu pegang termogan, tangan kiri pegang semprot-semprot sanitizer. Jadi tangan kanannya nembak kayak gini, ya. Tangan kirinya nyemprot tangannya untuk disterilkan. Pastikan yang masuk itu 37,3 derajat kurang. Jadi kurang dari 37,3 derajat. Kalau di atasnya 37,3 derajat Pak, bagaimana? Nah, nanti ada perlakuan khusus. Kalau secara aturan suruh pulang. Nah, biasanya di burung lapar beko itu datang Pak. Kan itu 38 kan? Panas. Itu bagaimana? Nanti saya jelaskan. Itu ya Pak ya. Tangan kanan termogan, tangan kiri sanitizer. Kemudian tugas yang ketiga, itu pastikan yang mau masuk pemilih itu pakai masker. Jadi nanti ada masker, disediakan masker untuk dipasangkan. Yang tidak pakai, kan sudah pakai, sudah lanjut. Yang keempat, pastikan yang masuk itu pakai handscoon, pakai sarung tangan. Jadi semuanya pakai sarung tangan. Itu ya Pak ya. Itu biasanya dilakukan sendiri-sendiri. Termogan sendiri, ya. Terus semprotan sendiri, ngatur antrian sendiri, pakai masker sendiri, pakai handscoon sendiri gitu. Tapi ini dilakukan oleh 1 orang. Ini kira-kira sanggup enggak nih yang Mas? Sanggup. Kalau enggak sanggup nanti ya panitia Pilkades ini kan ada yang di sini Pak, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Nanti minta tolong backup yang di sini ya. Panitia Pilkades ini nanti akan backup yang di nomor 7. Ya. Kemudian arahkan ke nomor 3 Pak.
arahkan ke petugas nomor 3. Nomor 3 ini berat juga. Minimal ini harus ada 2 orang. Yang pertama tugasnya, ini nanti pulang dari sini nanti langsung rembukan. Bun boy nomor petok, kok nomor telok lah. Atau nomor 7 dah bagian tinta gitu. Jadi rembukan biasanya yang ini. Ya nanti rembukan ya. Atau di sini langsung diputuskan. Jadi biar tahu kan. Ini saya sampaikan gambarannya. Undangannya mana? Yang kedua, cocokkan undangan dengan DPT. Jadi di undangan itu ada nomor DPT, Pak. Kalau Aminah 137 gitu, dilihat. Oh 137 ada. Ya, dilingkari. Ditulis di daftar hadir. Daftar hadir nomor 1 Aminah. Nomor DPT-nya 137. Nomor 1. Di surat undangan ditulis 1. Dikasih toral gitu. 1 2 3. Supaya apa, Pak? Kalau daftar hadir dikasih nomor. Karena ini nanti jam 12 persis. Nomor 3 ini laporan ke nomor 1. Nomor 1 ini ketua PPS. Pak Ketua, kehadiran 300. TPS 1 kehadiran 300. Ketua panitia ini nanti laporan ke ketua panitia Pilkades. Ketua PPS ini nanti laporan ke ketua panitia Pilkades untuk laporan. Jadi nanti direkap kalau dalam jam 12 itu memenuhi quorumnya itu 50 plus 1. Jumlah DPT-nya berapa jadi? 1213, berarti quorumnya 607 ya. 608 lah. Ya, 607. Itu yang hadir di total seluruh desa Kupang ini yang hadir cuma 500. Di jam 12 itu berarti nanti ketua panitia Pilkades itu ngasih instruksi ke PPS. Tetap buka perpanjangan waktu 1 kali 30 menit. Berarti jam 12 sampai jam setengah 1. Ini laporan lagi nih. Yang 3 ke nomor 1. Nomor 1 laporan di grup ini. Di grup yang dibuat sekarang ini. Anu Pak, total keseluruhan TPS 1 laporan 302 Pak. Cuma nambah 2 orang. Dari perpanjangan waktu cuma nambah 2. Direkap masih 550 direkap 1 ini. Tetap akhirnya perpanjangan kedua sampai jam 1. Iya, jam 12.30 sampai 12.30 sampai jam 1. Apabila tetap tidak memenuhi quorum ya sudah itu, Pak. Ya sudah 550 orang itu yang dihitung. Yang nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, nomor 3 berapa. Jadi itu tidak pas Pilkades ulang. 2 nyocokkan dengan DPT ya. Tiga dikasih nomor. Keempat itu minta buka maskernya, buka kok maskernya. Dilihat KTP-nya. Jadi KTP-nya dilihat apakah sama memang ini KTP-nya Aminah, fotonya ini, orangnya ini gitu. Jangan sampai Aminah yang datang Husnul. Itu karena ini verifikasinya agak rumit gitu. Jadi harus dilihat KTP-nya sama. Ini nomor 2. Ngerset Mas Pak. Ngerset. Ini yang arahkan nomor 4 ini, petugas nomor 4. Ini berpendenan ini tugas. Ya, dimancing ngarek. Ngerset kok. Anu. Yang pojok sini arahkan ke nomor 2. Nomor 2 ini sekretaris. Tugasnya sekretaris itu apa? Pertama, mintai lagi undangannya. Undangannya kan masih di bawah, Pak. Jadi mak dikasih nomor, dikasihkan lagi. Di sini megang undangan masih. Undangan ditukar di sini. Undangannya di bawah. Di mana undangannya? Undangannya diambil oleh nomor 2. Dilihat kodenya. Jadi dilihat kodenya. Kalau kode A, ambil surat suara, tulis A di surat suara. Ya, tulis kode A di surat suara. Kemudian geser ke nomor 1, kasihkan ke Pak Ketua. Jadi tugasnya cuma ngeliat undangan, nggak usah lihat nomornya, nggak lihat DPT-nya, nggak usah. Cuma lihat undangan, kodenya apa. Terus ditulis di surat suara. A, ada spidol Pak besar nanti. A, B, sesuai dengan kode di undangan. Jadi di undangan dapat tuh kode. Apa itu Pak? Kode itu menunjukkan dusunnya. Jadi nanti tolong disampaikan di grup ini
kode A itu dusun apa, kode B dusun apa, dan bangsa itu kodenya apa gitu. Tolong sampaikan itu biar tidak bingung. Karena satu TPS mungkin hanya ada 2 dusun ya, atau ada yang 3? Dua dusun kan. Ya, kalau ada A, B, kalau ada C, D gitu kan ya. Kalau ada E, F, arahkan ke bilik suara. Jadi semua tanda tangani asli gitu ya. Dari setelah dikasih kode oleh nomor 2, tanda tangan asli sama stempel kasihkan ke pemilih. Nah, arahkan ke bilik suara. Di bilik suara ini tolong pastikan tidak ada yang foto-foto. Ya, kalau mau selfie itu di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Asalkan jangan di sini, Pak. Ini biasanya terjadi nih. Kesukaannya orang Kupang. Di sini banyak YouTuber, banyak yang pegiat-pegiat medsos itu banyak. Jadi masuk ke Lempong, pas nyocok nomor 4 terus di foto. Nomor 4 idolaku. Coba status. Itu tidak boleh. Itu salah satu bentuk pelanggaran ya. Jadi tidak boleh. Jadi usahakan nomor 4 ini untuk memastikan yang ini tidak ada main HP. Kalau perlu, ini taruh kasih meja, ya HP-nya taruh dulu. HP taruh dulu, Pak. Masuk, keluar, baru ambil HP lagi. Ya, ini pastikan gini. Atau ingatkan nomor 4 ingatkan jangan ada yang foto-foto atau main HP. Kemudian setelah dari bilik suara dia masuk ke kotak suara, tugasnya nomor 5. Nomor 5 ini krusial juga nih fungsinya. Yang pertama, pastikan surat suaranya dilipat ketika memasukkan. Ini berubah, Pak. Ya, sudah dilipat lagi. Ini tugasnya nomor 5. Kedua, pastikan yang dimasukkan itu surat suara yang sah. Surat suara yang sah itu ada stempel, ada tanda tangannya ketua PPS. Jangan sampai nanti ada yang bawa sendiri dari rumah. Tiba-tiba kok kan sekarang gampang ini kan sudah tahu konsepnya surat suara, teknologi gampang, sekarang di scan ngeprint lagi dia, di print gampang. Ya, oleh karenanya pastikan dia coba lihat Pak, dilihat ada tanda tangan stempelnya baru. Dan yang terakhir, pastikan yang dimasukkan 1. Jangan sampai masukkan 2. Ini ada nanti ceritanya orang bawa sendiri dari rumah, tidak apa masuk. Jadi udah. Nah, itu pastikan yang dimasukkan 1. Kemudian yang terakhir lagi arahkan ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini linmas kedua. Ya, tugas ya beri saya bulembu. Tapi saya ini butuh keran juga sebenarnya. Karena tidak ada linmas yang tidak keran. Ini harus keran juga. Pertama tugasnya, pastikan pemilih itu buka sarung tangannya. Jadi dari semua ini proses ini tetap pakai sarung tangan. Di sini suruh buka sarung tangannya, masukkan ke tempat sampah tertutup. Jadi nanti di nomor 6 ini ada tempat sampah tertutup. Suruh buang. Kedua, celupkan tinta. Ya, yang disediakan oleh panitia di sini. Suruh celupkan tinta. Ketiga, usir, Pak. Ini jangan ada kerumunan. Biasanya sudah di sini ini kuning-kuning di sini. Detek. Nah, langsung sudah mulai. Yang ini. Makanya ini butuh perhatian. Nah, terus ada pertanyaan, Pak, ini kan ideal, Pak. Ini kalau di lapangan, Pak. Sementara di kita tuh ada yang halamannya orang, ada yang di sini ada pohon, Pak. Di sini ada toko, di sini ada warung, Pak. Ini bagaimana, Pak? Ya, saran saya yang pertama, ini tidak mutlak, Pak. Yang penting mirip-mirip seperti ini ya petugasnya. Cuma pastikan masuk dan keluarnya itu beda. Jangan sampai masuknya sini, keluarnya lewat situ juga. Kayak di balai desa ini. Ini tidak ideal ya. Ini masuk sini harus keluar sana. Ya, kenapa? Karena akan sulit mencari tahu mana yang sudah nyoblos, mana yang belum. Mana yang pemilih yang baru datang, mana yang sudah mau pulang. Ini. Atau nanti kalau tidak quorum masih jam 1, nunggu sampai jam 1, maka di tempat itu juga kita lakukan penghitungan suara. Denahnya seperti ini, Pak. Intinya begini ya. Intinya saksi ini melihat seluruh proses. Jadi jangan papan rekapnya itu ada di sini gitu. Kan saksi nggak lengaan gitu.
Ya, pastikan saksi itu melihat seluruh proses ini, jadi kelihatan semua. Jadi yang pertama, ini petugas pertama, ini petugas yang buka kotak. Buka kotak termasuk mengeluarkan isinya, ngitung semua. Dia buka surat suara satu persatu. Petugas nomor 1. Ini saran dari calon juga, ini nomor 1, nomor 2 ini pakai sarung tangan. Supaya ya khawatir ya pakai kuku apa dirusak gitu. Ini suruh pakai sarung tangan. Per dusun ya, per kode ya. Jadi per kode, per calon. Jadi di sini nanti ada karet, Pak. Di kotak suara itu ada karet, gunanya untuk ngareti per 10. Per 10 atau per 20 ya. Pakati aja per 10. Dan setiap 10 di karet. Setiap 10 di karet. Misalnya contoh nomor 1 kode A. Itu 10 kareti, 10 kareti cicir kan. Nomor 1 nomor 2 kode A. Nomor 1 kode ulangi ya. Nomor 1 kode A, nomor 2 kode A, nomor 3 kode A. Ya, jadi A sini, B sini. Nomor 1 sini, nomor 2 sini, nomor 3 sini. Nomor 1, 2, 3. Kan hanya ada 2 dusun ya. Dibagi gitu. Kareti per 10. Per 10 per 10. Nanti pada akhirnya ini tidak usah ditulis, Pak, yang untuk pemisahan itu. Nanti pada akhirnya kode nomor 1, ulangi, kode A, calon nomor 1 itu di plastik sendiri. Nanti berarti ada 6 plastik ya yang disediakan. 6, 7 sama 8 nama surat suara yang tidak terpakai itu. Jadi ada plastik sendiri-sendiri, ada 8 plastik mungkin yang di dalam sini itu dipisahkan. Ya, tadi paham ya? Calon nomor 1, 2, 3 kode A sama kode B, kode C sama kode D. Supaya apa, Pak? Nanti ketika direkapitulasi di balai desa ini ketemu sama draw. Jadi contoh calon nomor 4 sama nomor 5 itu draw. Otomatis nomor 6 tidak kena. Yang nomor 4 dengan nomor 5 ini bagaimana penentuannya? Itu dilihat di dusun mana saja dia menang. Kalau yang calon nomor 4 itu menang di 4 dusun, calon nomor 5-nya itu di 2 dusun, berarti yang menang calon nomor 4. Jadi seperti itu. Ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari itu tadi, plastiknya itu. Saya yakin yang ada di sini ini mungkin ada yang memang sudah akrab, ada yang baru pertama kali ketemu atau baru kenal. Nah, itu makanya saya duduknya saya pisah-pisah TP1, TP2, 3 karena ini nanti akan kerja sama. Kemudian jangan khawatir, Pak, Bapak Ibu sekalian, tak yocol maju. Karena nanti ada panitia Pilkades yang backup Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan, ada permasalahan, itu mungkin bisa di backup. Dan yang terakhir, Pak, Bapak-bapak ini nanti akan bertemu pemilih. Pemilih ini macam-macam, Pak. Beda saya bisa yatur, beda saya tak bisa yatur, beda saya ngatur, ya, beda saya pengkong, beda saya bener, ya, manut ya, tunduk putusan gitu, macam-macam, Pak. Saran saya, Pak, perbanyak sabar. Saya yakin bapak-bapak ibu sekalian ini dipilih karena sabarnya. Saya yakin kalau PPS ini tidak sabaran, Pak, sudah, Pak, buyar sudah, yakin saya. Sabar dulu, yang pertama sabar dulu. Jadi apapun yang layani sudah, masyarakat nanti minta ini, minta A, B, C, itu wajar. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian dengan sabar, ya tunggu Pak, kalau dimaki-maki udah biasa. Sudah biasa itu. Oh, gimana ini? Jadi saya minta tolong sabarnya diperbanyak, diperluas, diperdalam, diperlebar. Jadi itu mungkin pesan saya terakhir sebelum saya tutup. Nanti dimohon diakhiri dengan doa ya, supaya semua yang ada di sini ini hari ini mendapat materi ini bisa berguna untuk pelaksanaan tugas ke depan dan diberi kelancaran dalam pelaksanaan Pilkades ini, tidak ada apa-apa yang tidak kita harapkan. Dan yang terakhir, apabila ada masalah ini diberi kekuatan oleh Gusti Allah untuk bisa menyelesaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.